Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran subbab 4.5 ya. Sebelumnya kita sudah membahas teorema nilai rata-rata. Sekarang akan kita bahas penggunaan kesimetrisan. Diharapkan setelah memahami video ini, teman-teman bisa menggunakan kesimetrisan untuk mengevaluasi nilai dari integral tentu. Nah, di sini kesimetrisan itu nanti ada dua teorema. Yang pertama, teorema simetri, yang kedua, teorema periodik. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, teorema simetri. Di sini saat f itu adalah fungsi genap, maka berlaku integral dari dari min a sampai a fx dx itu sama dengan 2 dikali integral dari 0 sampai a fx dx. Nah, kalau fungsinya itu fungsi ganjil, maka berlaku integral dari min a sampai a fx dx itu adalah 0. Jadi dua ketentuan ini harus teman-teman ingat. Kalau dia genap, maka 2 kali dari fungsi tersebut. Tapi kalau dia ganjil harus sama dengan 0 nilai dari integralnya. Namun sebelumnya teman-teman harus mengingat dulu syarat dari fungsi yang ganjil atau fungsi yang genap. Yang mana fungsi genap, kita sudah pernah bahas ya, fungsi genap itu berlaku saat f min x sama dengan fx. Sementara fungsi ganjil itu berlaku saat f min x sama dengan min fx. Jadi teman-teman harus mengecek dulu apakah fungsi itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Untuk memahami teorema ini, coba kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini hitunglah nilai dari integral min pi sampai pi cos x per 4 dx. Nah, di sini kita melihat bahwa batasnya itu adalah seperti yang tadi, yaitu a dengan min a, dari min a sampai a ya, di mana a itu kita ganti dengan pi. Di sini terlihat batasnya itu hanya berbeda tanda. Nah, coba kita selesaikan. Sebelumnya, berarti kita cek dulu bahwa cos dari x per 4 itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Kita tahu bahwa cos x per 4 itu nilainya akan sama saja dengan min x per 4. Ya. Jadi, karena ini sama, oleh sebab itu ini disebut sebagai fungsi genap. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan teorema tadi, min pi per pi cos dari x per pi, per 4, itu akan sama dengan integral dari 0 sampai pi, jangan lupa dikali 2, 2 kali integral 0 sampai pi x per 4 dx. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita misalkan dia sebagai U seperti biasa, U-nya itu adalah X per 4 ya, sehingga DU-nya itu adalah seperempat DX. Nah, karena di sini hanya DX saja, tidak ada seperempatnya, maka supaya dia menjadi DX, maka kita kali dengan 4, maka 4 DU sama dengan DX. Nah, saya ingin mensubstitusikan langsung ke persamaan ini, maka saya mengubah batasnya ini ya. Nah, saat X 0, maka fx itu berubah menjadi 0 per 4 ya, karena fungsi kita tadi x per 4, berarti ini tetap 0. Saat x-nya pi, karena batas atasnya tadi adalah pi, seperti ini, maka ini menjadi pi per 4. Ya, karena, nah, di sini berarti saya ubah langsung 2 dikali, nah batasnya itu langsung saya ubah menjadi 0 dan pi per 4, karena saya ingin mensubstitusi langsung u di sini. Cos u, kemudian dx tadi adalah 4 du. Sehingga 4-nya bisa saya keluarkan ke depan, ini menjadi 8 integral dari 0 pi per 4 cos u du. Maka ini menjadi 8 cos, integral dari cos adalah sin ya, sin u, tinggal masukkan pi per 4, di sini 0. Sehingga nilainya 8 sin pi per 4 dikurang sin 0. Sin 0, 0 ya. Sin pi per 4 berarti adalah setengah akar 2. Berarti 8 kali setengah akar 2. Sehingga ini adalah 4
akar 2. Jadi nilai dari integral min pi sampai pi cos x per 4x dx itu adalah 4 akar 2. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian di sini ada soal kedua. Hitunglah nilai dari integral min 5 sampai 5, x pangkat 5, x kuadrat tambah 4, dx. Nah, sekarang kita cek dulu fx-nya itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Jadi fx-nya dari soal ini kita dapat adalah x pangkat 5 per x kuadrat tambah 4. Kita cek f min x. Berarti min x pangkat 5 min x pangkat 2 tambah 4. Kita tahu bahwa kalau fungsi yang berpangkat ganjil dia tetap min ya. Berarti min x pangkat 5 ini menjadi kuadrat tambah 4. Kita lihat bahwa fx itu tidak sama dengan f min x. Berarti dia bukan fungsi genap. Kita cek apakah dia fungsi ganjil. Maka f min x ternyata min x pangkat 5 per x kuadrat tambah 4. Nah, dari sini kita lihat bahwa dia sama ya. Sehingga f min x kita dapat simpulkan dia sama dengan min fx, maka ini adalah fungsi ganjil. Karena dia fungsi ganjil, maka integral dari min 5 sampai 5 x pangkat 5 per x kuadrat tambah 4 dx sama dengan 0. Otomatis kita bisa menyimpulkan dia 0 sesuai dengan teorema yang tadi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada teorema periodik saat integral dari a tambah p sampai b tambah p fx dx itu sama dengan integral dari a sampai b fx dx. Nah, dengan syarat dia berarti periodik ya, karena dia sama-sama ditambah p. Nah, misalkan di sini ini adalah x, ini y ya. Nah, misalkan di sini a, di sini b, maka ini adalah A tambah P, yang ini adalah B tambah P. Jadi terlihat bahwa ini sama dengan yang ini. Oleh sebab itu dia disebut sebagai periodik. Nah, untuk pemahamannya kita coba lihat ke contoh soal. Hitunglah nilai dari integral 0 sampai 2pi sin x. Nah, kira-kira kalau digambarkan, gambarnya nanti adalah seperti ini, karena dia akan periodik. Nah, di sini 0, di sini pi, ini adalah 2pi. Karena kita tahu ya, kalau yang sin pasti dia di bagian atas seperti ini. Nah, berarti dia periodik terhadap pada periodenya adalah sebesar pi. Maka di sini bisa kita jawab 0, integral 0 sampai 2pi sin x dx mutlak ya. Itu akan sama dengan integral, kita lihat dari sini 0 sampai pi ya, sin x ditambah dx dulu, dx ditambah dari pi sampai 2pi. Integral dari pi sampai 2pi mutlak dari sin x dx. Nah, karena ini dia periodik, maka nilainya pasti sama. Oleh sebab itu, karena ini ada 2, berarti ini menjadi 2 dikali integral 0 sampai pi sin x dx. Maka integral dari sin adalah cos, berarti min cos ya, min cos x. Dengan kita substitusikan pi dengan 0. Maka di sini 2 kali min cos pi. Min cos dari pi yaitu 120, berarti min 1 ya. Min 1 dikurang cos dari 0 itu adalah 1. Berarti min cos 0 rata-rata min 1. Sehingga ini menjadi 2 kali 2. Sehingga hasilnya 4. Jadi, kalau misalnya ditanya di sini 0 sampai 2pi, berarti adalah sin 0, integral dari 0 sampai 2pi sin x, mutlak sin x adalah 4. Berarti kalau yang ditanya nanti integral 0 sampai 100pi, maka adalah 2 kali 100, berarti 200 ya. Coba dibuktikan teman-teman, coba dicari apakah benar 0 sampai 2pi itu nilainya 200. Karena ini nanti, sorry, bukan 2 kali 100, berarti 100 kali 2 ya.
Karena kita tahu bahwa nilai dari integral yang ini tadi adalah 2. Sehingga kalau dia 100 pi, maka 100 kali 2, 200. Oke. Nah, diharapkan setelah melihat contoh-contoh soal tadi, teman-teman bisa menyelesaikan soal kesimetrisan ya. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan mengerjakan latihan di buku Parsel halaman 259, nomor 37, 40, dan 56. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.